Selamat sore buat kita semua. Agak sedikit lambat, kita akan memulai langsung untuk memuji Tuhan. Saya undang kita untuk tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat sore ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, siap untuk memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Bapa sebenarnya Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Kami mengenal Roh Kudus-Mu menguasai tempat ini Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan, sehingga kami tetap fokus, kami tetap bersuka cita memuji Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan Kau dulu sekarang selamanya tidak pernah berubah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan kebaktian dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Kami menolak segala kuasa-kuasa gelap tempat ini Tuhan. Kami patahkan kuasa ini dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan siap untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Saudara bagi berdiri, kita sama-sama tanyakan lagu ini. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu, yes Lord, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Mari sembah Dia, saudara. Oh,
haleluya. Oh haleluya. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu. Oh terima kasih buat mujizat-Mu. Tak pernah terfikirkan kami Tuhan, Kau sediakan buat kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Shalalabayanalabasando, shekerebe karalabato karalamo. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oraba shekerebe. Kami tahu Kau ada di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kami percaya pada saat kami setia Tuhan, kami tetap percayakan iman kami Tuhan pada Engkau Tuhan. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kalau orang lain Kau tolong, kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap penuh pada Engkau Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, dalam surga sore ini kami akan memuji besarkan nama-Mu, kami ingin bersuka citakan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, berdaulat terus atas kebaikan ini sampai pada akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Happy Sunday, kiri kananmu, haleluya. Nyatakan kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Yes, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, katakan kecaplah, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur
syukur bagimu Tuhan. Yes, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 oh selamanya. Haleluya. Kita percaya kita besar, amin. Haleluya. Kita nyanyikan besarkan nama Tuhan. Come on. Sambil beruntuk tangan saudara, kita nyatakan Allah kita Allah yang besar di tempat ini. Haleluya. Katakan, besarkan nama Tuhan, oh pujilah Dia. Come on. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Yes Lord. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besarkan. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Yes Lord. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Yes Lord. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan besarkan nama Tuhan. Come on. Besarkan nama Tuhan, oh pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Yes Lord. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Yes Lord. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita percaya anggur baru tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Nyanyikan anggur baru tercurah. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Yes Lord. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Katakan hari ini, come on. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Yes Lord. Mari
bagi dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, come on. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, come on. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, oh nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu dulu kembali. Haleluya. Kita akan bawa persembahan. Saya undang Bapak Gunawan. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa. Shalom saudara, kita mau berterima kasih kepada mereka yang sudah melayani sore ini. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk Topan. God is a good, thank you sudah membawa kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita berterima kasih untuk Blesti yang sudah main keyboard. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan memberikan persembahan kita. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk lawat dan jamahan-Mu. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya ya Tuhan. Kami terus berharap kepadamu, kami mohon belas kasihan kasih karunia anugerah daripadamu. 20 tahun kami memakai sound system yang ada ya Tuhan. Kami mohon jamahan lawatanmu. Dan kami mau merubah semua sound system ini untuk kemuliaan nama Tuhan, merenovasi, menggantikannya. Dan biarlah persembahan kami sungguh berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mulia. Biar lawatan dan jamahan-Mu turun atas roh, tubuh, jiwa, pikiran kami. Supaya kami bisa juga memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tiba saat kita mendengar firman Tuhan, saya tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami di punjung acara Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami, rendahkan hati kami Tuhan. Bila hikmat yang daripada Engkau ada pada setiap kami Tuhan, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang ada pada setiap kami mampukan kami Tuhan, untuk kami tidak sebagai pendengar saja Tuhan, tapi menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan Kau dalam mulutnya berasal dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu lebih indah daripada rancangan kami Tuhan. Ajar kami itu tetap setia Tuhan dan percaya pada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu terjadi pada kami Tuhan. Sekalipun itu tidak mengenakan Tuhan, tapi selama itu seizin-Mu Tuhan, semua untuk kebaikan kami Tuhan. Kau sungguh baik untuk kami Tuhan. Kau merancangkan yang luar biasa untuk kami. Rancangan-Mu Tuhan bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami pegang janji-Mu Tuhan. Kalau kami setia Tuhan, maka apa yang belum kami pernah pikirkan dan doakan Tuhan, semua Kau sediakan untuk kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Berkata-katalah pada kami sore ini Tuhan, karena kami anak-anak bertempat ini Tuhan telah siap untuk mendengar. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Serta bagi berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Yes Lord. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, yes Lord, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan buat kami. Kini tiba saatnya kami mau masuk dalam tubuh darah Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Mari, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini, mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama dan ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan. Mari saudara, angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan saya akan berdoa untuk bertubuh dan darah Yesus. Kami percaya Engkau datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, yang sudah mengangkat kutuk kami dan menyembuhkan penyakit kami hari ini, bahkan memberkati seluruh keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak orang mertua kami dan orang tua kami. Dalam nama Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus semua. Katakan amin. Silakan duduk saudara, masing-masing berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan saudara dan juga yang ada di live streaming. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika mari kita bangkit berdiri bersama-sama. percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita melakukan dengan sakral, baik ada di live streaming maupun di tempat ini. Kita masuk dalam tubuh dan darah Yesus. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiada orang menyucikan dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga, barang siapa makan tubuhku ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju wanawan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Dan saya juga berdoa
untuk seluruh keluarga besar saya. Jika shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya betul-betul terangkat bersama-sama. Tidak ada satupun yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan, tolong Tuhan Yesus, selamatkanlah mereka demi nama Tuhan Yesus. Jangan keraskan hatinya. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada di dalam diri mereka. Dan saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak pernah keluar masuk rumah sakit. Dan saya juga berdoa, jika saya tua nanti, saya mau minta sehat dan betul-betul memberkati suami, istri, anak-anak, dan tidak mau menjadi beban. Firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Maka dari itu kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus, yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh isi keluarga saya, suami, istri, anak-anak, orang tua dan mertua saya, sampai ke cucu saya tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan, demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimatakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kau minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membahas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan membayar nasa kita pada Tuhan terhadap seluruh umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kau meminum menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakit saya jika ada hari ini sembuh. Semua sakit penyakit, semua rematik, semua virus, arteritis, semua kuman-kuman, tumor, cancer, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, semua sakit penyakit, virus corona, COVID-19, varian COVID-19, Delta 19, Omicron, tidak boleh ada di dalam rumah saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, pekerjaan, usaha saya, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya kerjakan, apa yang saya sentuh, apa yang saya buat, kudus dan suci. Dan saya juga berdoa untuk keluarga saya, sehat walafiat, buah tangannya diberkati, apa yang dilakukannya selalu berhasil. Maka dari itu saya percaya, inilah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, apapun penyakitnya hari ini, baik yang ada streaming, apapun penyakitmu yang ada di sini, apapun penyakitmu, sembuh sesudah minum darah Tuhan Yesus ini. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi dan memberkati suami, istri, dan anak-anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang kudus, yang suci. Dalam nama Yesus. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
Mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk hadirat harapan kuasa-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu kini dibasahnya kami dengan sabda-Mu. Berikan hal pengertian buat kami, supaya kami bisa menjalankan kebenaran firman-Mu dengan takut akan Tuhan, dengan suatu kerendahan hati untuk melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersabda berbicara, kuasai roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kami sore hari ini, baik yang ada di streaming maupun di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, silakan duduk saudara, shalom. God is a good, God is a wonderful, God is a miracle. Mari saudara, malam hari ini kita mau belajar di Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal 9 ayat yang 11. Mazmur 9 ayat 11 dikatakan, setiap orang yang mengenal-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak akan Kau tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Betul ya, ayatnya begitu ya. Mazmur 9 ayat yang ke-11 ya. Setiap orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak akan kutinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Ini yang sangat menarik sekali saudara ya. Di situ dikatakan setiap orang yang mengenal-Mu seharusnya apa? Percaya. Nah, pertama sebelum saudara percaya, saudara harus apa? Mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, saudara? Banyak orang tidak bisa mengenal dengan baik karena tidak ada hubungan yang baik. Kan gitu saudara ya, tidak ada relationship. Karena relationship itu membuahkan sebuah hubungan. Dari hubungan itu saudara akan memperhatikan apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Kalau saudara tidak pernah mengerti ini, maka hubungan saudara akan menjadi break, menjadi putus. Dan sama sekali saudara tidak tahu bagaimana cara mereka hidup. Nah makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah saudara sama saya saat ini betul-betul mengenal Tuhan. Dari mana kehidupan pribadinya Tuhan? Kan Tuhan Yesusnya tidak ada, maka dari itu diterjunkan Alkitab, diterbitkan Alkitab ini. Makanya saudara harus mempunyai hubungan yang baik supaya apa? Supaya saudara bisa mengenal Tuhan. Dari mana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Sekali lagi saya katakan, bacalah Alkitab setiap hari, saudara bisa mengerti siapakah itu Tuhan, bagaimana cara hidupnya, apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya. Kalau saudara tidak bisa membaca firman Tuhan, otomatis apa? Yang tidak akan ada hubungan yang namanya relationship. Karena relationship itu harus kita melihat, merasakan, dan mengalami. Betul nggak saudara? Kalau saudara tidak merasakan, tidak mengalami, saudara tidak akan percaya. Makanya luar biasa tuh kesaksian Topan sama Lulu. Bayangin. Saudara butuh sesuatu, saudara mengurus sesuatu, dan sesuatu itu harus, karena ini live streaming saya tidak bisa letterlock, nanti saudara tanya langsung ke mereka apa yang terjadi. Nah kalau dia nguruskan sesuatu dan dia udah janjian bahwa ketemu jam sekian, bulan sekian, tanggal sekian di tempat ini. Itu saudara harusnya ketemu bukan? Ketemu. Tapi kenyataannya dia tidak usah ketemu. Cuma dibilang semuanya beres, semuanya dia approve. Kan luar biasa, betul ya gitu ya? Nah, gimana caranya? Saya mengatakan buat saudara, nothing impossible. Selama saudara punya relationship, maka saudara akan apa? Percaya, betul ya? Kalau saudara tidak punya hubungan relationship, maka saudara tidak akan percaya. Saudara buka deh Lukas 8 ayat 50. Saat pegawainya Yairus datang dan berteriak kepada Yairus, anakmu sudah mati. Lalu murid-muridnya berkata, jangan menyusahkan guru. Lalu Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja.
Betul ya, ayatnya itu seperti itu. Nah, saya mengatakan buat saudara hari ini supaya saudara tahu. Makanya yang selalu diajarkan, gereja ini selalu mengajarkan tentang firman. Bukan tentang yang lain-lain. Kenapa? Selama saudara kenal Tuhan, bagaimana cara hidup saudara, itu yang harus mengilhami, itu yang harus mempengaruhi, itu yang harus mengontrol siapa? Hidup saudara sama saya. Kalau saudara tidak bisa dikontrol dengan firman Tuhan, berarti saudara tidak kenal Tuhan. Kan gitu saudara. Salah satunya apa? Kita tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahwa Tuhan pencipta saudara dan saya. Bagaimana kita bisa kontrol Tuhan? Kan nggak mungkin. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia menciptakan dari Alkitab. Makanya sekali lagi saya katakan kita harus merasakan, mengalami dan apa? Betul-betul saudara lihat apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Nah maka dari itu saya mengatakan buat saudara, saat ini, baik saudara di LSM atau enggak, belajarlah mengenal. Itu basic pertama yang harus ada di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Ya, kesaksiannya sih bagus tadi. Kalau saudara dengerin Pak Safiuddin ya saudara, wow. Udah di dalam penjara pertama, kedua, ketiga. Bayangin, justru orang di penjara kan gak enak, susah dan lain sebagainya. Tapi disitulah justru banyak orang bertobat, 120 orang. Bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. It was wonderful. Kenapa? Karena dia percaya tidak akan ditinggalkannya. Makanya kalimat yang terakhir itu hebat banget saudara ya. Makanya saat-saat saudara di dalam keadaan tak bisa, tak mengerti, saudara mengerti sebab ayat 11 yang terakhir itu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Banyak orang kalau sudah punya masalah, tekanan hidup, lalu nyalain Tuhan. Gitu ya saudara, cari kambing hitam. Terus kalau ngomong, bias, sudah tahu bias nggak? Lari kemana-mana gitu, nggak arah tujuannya diomongin apa. Nyangkut sana, nyangkut sini. Nah, saya mengatakan buat saudara, sore hari ini, supaya saudara betul-betul belajar mengenali pribadinya Tuhan. Karena itu mutlak harus saudara kenal. Kalau enggak ada rasa timbul apa? Kepercayaan. Saudara kawin harus ada timbul kepercayaan bukan? Iya, kalau enggak mana saudara mau kawin? Coba tanya Pak Ganda sama Ibu Rahel. Ya, lu percaya nggak? Wah percaya nggak tahu, ngapain kawin ya saudara? Lu betul saudara, dari mana timbul kepercayaan? Mengenal. Betul? Coba tanya Tobat sama lu. Lu kawin ya? Kawin-kawinan ya gitu? Kawin kontrak? Enggak saudara. Dia kawin beneran. Kenapa kamu kawin beneran? Gua udah mengenal siapa Lulu, siapa Topan. Kan begitu saudara. Dan akhirnya timbullah suatu kepercayaan. Dari kepercayaan itu saudara akan mengalami, merasakan, dan betul-betul saudara melihat apa yang dilakukannya. That's make sense saudara. Tuhan juga sama saudara. Kalau enggak dia tidak akan stres. Yo, saya lihat dulu betul, aduh bingung, ini harus dihafalin. Banyak aja. Kalau ngelihat begini, waduh ini stres. Tapi karena kesetresan itu bisa dikalahkan. Bukan saya tidak ayatnya ini ya. That's amazing. Ayat yang terakhir. Sebab tidak apa? Kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Stres itu bisa tidak ada sih orang yang luput dari stres. Ada orang masih mengalami stres juga saudara. Tetapi karena firman itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Karena dia mengadakan relationship yang kuat. Otomatis dia ingat perkataan ini. Tidak kuting. Nah dari mana mereka bisa percaya? Sekali lagi saya katakan. Mempunyai hubungan relationship. Waktu kamu mempercayai seperti tadi. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Makanya saat saudara mengenal, saudara percaya, saudara bertindak, saudara melakukan, maka mujizat itu terjadi. Dari telepon kan saya juga bisa ngerti. Saya lalu bilang, aduh ngafalin ini, aduh harus ini, harus itu. Tapi justru begitu masuk di kantor, lordnya berkata, mau bad news or good news? Kan itu kesaksiannya begitu, betul ya? Iya. Ayo mau bad news or good news? Gitu saudara. Good newsnya apa? Good newsnya approve. Hah? Duduk aja belum. Dia, kalau setahu saya, kalau saya selalu yang begitu, saya selalu datang, saya lihat selalu berhadapan dengan big boss-nya di situ. Yang menjadi hakim siapa gitu. Ini enggak. Good news, bad news. Itu mah good news. Ya, bad news-nya tidak ketemu. Justru lebih bagus gak ketemu. Itu namanya good news double kuadrat. Bukan bad news. Ketemu bilang, gitu. Stres bisa itu. Itulah, saya ulang lagi ya. Baca dari saudara aja, saya ngerti arti ini. Ayat yang terakhir. Sebab tidak kau apa?
Tinggalkan orang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi yang menjadi kelemahannya Lulu di cover sama firman. Karena apa? Percaya. Betul ya saudara? Waktu percaya itu maka yang berjalan siapa? Kepercayaanmu. Makanya tahun ini berkata jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saudara berkata tidak mungkin mana bisa, selama hidupmu tidak mungkin mana bisa. Ya memang itu yang jadi iman saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara, apapun resikonya tetap jalan. Makanya hari ini tuh saya berdoa, kenapa sih saya harus memimpin persembahan? Kenapa? Karena hal-hal yang betul-betul kita harus punya faith untuk memperbaiki semua sound system yang kurang lebih dari 20 tahun. Saya minta Tuhan melawat, Tuhan menjamah lawatan ledakan itu terjadi. Bahwa kita selalu harus ganti semuanya. Saudara tidak perlu tahu harganya berapa. Itu kewajiban saya, tetapi saya perlu menyatukan hati kita untuk berdoa. Sebab langit akan terbuka dan berkat itu akan turun. Jika kita percaya, gitu aja saudara, gampang. Berkali-kali saya ngajar, selalu mempraktekkan uang punya sayap, benar. Uang itu punya sayap, nariknya dari mana? Nih salah satu nih, sebenarnya saya udah mau khotbah ini, tapi saya simpangi sedikit. Salah satunya ya ini ayat, dia ngomong apa? Mengenal. Uang itu kalau nggak kenal saudara, nggak akan datang pada saudara. Benar nggak? Saudara cek lah. Orang kalau nggak kenal, ngapain datang ke lu? Buat apa? Untungnya apa? Urusan apa? Betul kan? Mau apa? Karena nggak kenal. Tapi kalau kenal, dia tahu. Wah ini orang luar biasa nih, ini orang hebat ini. Kalau gua deket sama dia, gua pasti dapat benefit. Kan gitu, karena kenal saudara. Coba kau kenal. Wah ini kalau gua datang selalu dimintain duit sama dia. Nggak jadi kita nggak datang saudara. Ngerti? Kalau saudara mengenal betul-betul saudara ngalami, merasakan dan melakukan. Makanya saya mengatakan uang itu punya sayap. Kenapa? Uang itu kalau dekat saudara langsung takut. Takutnya kenapa? Dia diperintah dengan saudara. Tapi kalau saudara uang dekat sama saudara senang, bahaya, saudara yang dikontrol duit. Jadi ya, kalau sampai uang itu takut, berarti apa? Di bawah kontrol saudara. Kalau orang tahu kan bisa di mana-mana aja, dia nggak nolak. Iya kan itu saudara. Tapi kalau senang, wah kemana uang ada kita cari. Padahal uang itu, berkat itu tidak perlu kita cari, datang sendiri karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Makanya saya mengatakan buat saudara, ayo saudara. Pertama, saudara harus apa? Mengenal. Kalau saudara tidak mengenal, is repot. Itu basic yang utama. Dan yang kedua, belajar ini, percaya. Banyak orang sering kali tidak bisa percaya loh saudara. Padahal sudah puluhan tahun, udah menikah juga bubar. Kan bingung saya. Karena pakai doktrin dunia sih toh. Semakin banyak ketemu, semakin bosan. Nah itu dari mana? Tidak ada teorinya. Ayo tunjukkan saya teorinya mana. Tidak ada. Itu kan ngomongannya sendiri. Nah kalau diomongin jadi apa? Jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi apa saudara? Diomongin jadi apa? Rutinitas, betul kan? Dari rutinitas jadi apa? Kebiasaan. Dari kebiasaan jadi apa? Karakter. Dari karakter, nah itu yang menentukan hidupmu. Saya heran, saudara. Yang lebih jahat, yang lebih nggak baik malah ditiru. Contoh Purbaden, ya nggak boleh belok. Alah belok aja, Tuhan tolong saya. Belok saudara. Pakai begituan lagi, udah tahu, iya jalan lurus saja. Halo. Kenapa saudara? Itu yang saya katakan. Seringkali kalau saudara tidak menaruh diri saudara arti sebuah percaya, saudara ini seringkali hanya mempercaya yang buruk. Kata percaya itu bukan yang buruk, tapi apa? Yang positif, yang benar, yang baik sesungguhnya. Makanya heran banyak orang tidak ngerti arti percaya. Kalau percaya selalu dilihat, aduh gua sakit ini, aduh sakit, aduh corona, aduh omikron, wah gua muda, mati semua. Lah saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan kamu tidak punya iman. Tuhan mengajarkan iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Nah kalau pendengarannya firman itu negatif atau positif? Positif. Kalau firman berkata positif, kalau negatif jangan kamu dengar dong. Betul kan? Karena kita tadi kan sudah belajar mengenal bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang negatif. Semuanya apa? Positif. Jadi kalau positif mengangkat apa? Imanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sedangkan iman akan mempengaruhi dunia lewat apa? Apa yang kamu percaya, yaitu you pray to the Lord. Just make sense saudara. Kalau saudara ngerti ini,
Luar biasa, makanya percaya itu sangat sulit. Kenapa? Setan banyak bohongin. Mana bisa, mana mungkin. Coba itu lulu berat. Wah benar juga ya, stres. Aduh habis tuh. Herannya seharusnya itu yang jadi hakim sebenarnya bukan itu. Diganti yang seharusnya di hakim. Kan itu kan amazing, saudara. Justru itu saya mengatakan, jangan selalu menyalahkan COVID-19. Ya, jangan menyalahkan Omikron. Justru gara-gara COVID-19 Omikron justru kita dapat berkat. Loh, benar enggak saudara? Kita kan, takut. Apa yang ditakutin? Dengan Tuhan tidak perlu ada Kenapa jadi ketakutan? Karena iman kita takut. Justru COVID-19 Omikron, lihat. Gara-gara itu semua, saudara lihat. Orang-orang jadi kaya raya sampai jadi miliarder gara-gara COVID. Kenapa? Startup pada naik semua, saudara. Tahu startup enggak? Pengusaha-pengusaha yang kecil-kecil itu jadi hebat, saudara. Jadi luar biasa, anak-anak muda umur berapa itu yang saya baca di koran Kompas itu. Kalau tidak salah, umur berapa ya? Dipanggil itu sampai dia bisa bisa buat pesawat kalau nggak salah itu saya. Lupa itu saudara, orangnya dari Singapura kalau nggak salah. Bayangin gara-gara COVID, gara-gara Omikron. Jangan orang gemeteran. Saudara lihat, apapun yang direkarakan yang jahat oleh manusia diubah Tuhan jadi apa? Kebaikan. Siapa dia? Yusuf. Betul kan? Dia di penjara, dia mimpi, dapat pakaian yang indah dan luar biasa. Akhirnya orangnya pada iri. Nah ini sifatnya manusia nih saudara. Semakin orang maju malah diiriin. Bingung loh saya. Heran. Justru semakin dia maju kita belajar supaya ikut maju. Oh mohon maaf ya, di sini nggak ada, di sana. Ya. Orang-orang kita itu seringkali lebih iri lihat orang maju daripada orang berhasil loh. Bingung, kepengen orang lihat tuh mati, jatuh. Hanya dia sendiri yang jaya. Aduh saudara, nggak ada di dalam Alkitab. Alkitab malah saudara berkata, haruslah kamu memberi hormat lebih dahulu. Kamu harus mementingkan orang lain lebih daripada kamu. Itu Alkitab. Jadi kalau saudara betul-betul ngerti arti percaya bukan kau lihat apa yang terjadi yang buruk, tetapi justru yang buruk itu harus kau rubah menjadi yang baik untuk saudara. Saya jadi ingat waktu kita ke puncak gunung Adelaide, saya tidak ngerti itu Adelaide, karena saya tahu kalau hamba Tuhannya Pak Saifuddin itu kan YouTuber berat saudara. Pasti dia akan cari konten yang bagus, gua bawa ke situ. Nah waktu jalan istri saya itu bilang, ini loh limbahnya, limbah air. Dari yang buruk diolah jadi bisa diminum. Saya berkata, benar ya. Kita ini manusia yang sudah buruk di hadapan Tuhan. Mungkin bagaikan suatu gelas yang sudah pecah-pecah. Tetapi Tuhan ambil semuanya. Dia sambungin satu-satu sampai menjadi barang yang sangat berharga, yang mahal. Itulah Tuhan kita. Segala sesuatu yang buruk tidak menghalangi kita mempercayai Tuhan kita. Amin saudara. Justru dengan yang buruklah kalau kita percaya, kau akan mengubah keadaan yang buruk menjadi berkat yang besar buat kita. Amin saudara. Kalau kau mengerti ini, it's wonderful banget saudara. Sampai merinding saudara. Sampai kata ya benar ya. Tuhan bahkan kalau manusia bisa buat air limbah jadi air minum. Saudara kan selalu beli botol tuh saudara. Beli apa? Ada mereknya botol air bersih itu. Nah itu dari situ saudara. Cek aja saudara. Dibuat, diolah menjadi air yang bersih. Ya, hal yang sama. Begitu kita kotor, kita hancur segala sesuatunya. Tuhan rubah menjadi hidup yang berguna. Makanya saya mengatakan, jika terjadi apa-apa, kenapa kamu disuruh percaya? Karena yang buruk itu akan berubah jika kamu bisa mengerti arti percaya. Sebab percaya tidak melihat yang buruk, tapi melihat sesuatu yang baik, yang benar untuk masa depan yang penuh harapan. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Wow, saudara bisa ngerti ini, is nice. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Kenapa Tuhan tidak meninggalkan? Seakan-akan kita akan mengalami doa yang sudah tidak terjawab-jawab. Tuhan bagaimana? Loh saudara, lihat Abraham. Sudahkah saudara mengalami 100 tahun? Pak, ya tidak mungkin kita buru cepat. Apakah selama ini contoh misalkan nih saudara ya, kita mau bayar apartemen, gak ada duitnya. Aduh susah apa, berdoa kok gak dapat. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah mau diusir? Akan, belum kan berarti? Akan. Jangan diimani, sudah, akan sama sudah lain saudara. Oh akan, terus habis itu, oh iya, dikasih waktu. Berarti saudara masih hidup, bukan menghancur. Makanya Tuhan selalu mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu.
Betul? Jalanku bukan jalanmu. Kalau manusia memikirkan apa yang depan, Tuhan memikirkan sesuatu yang luar biasa. Makanya Tuhan tidak akan meninggalkan. Sekalipun badai itu menghantam dirimu, sekalipun badai itu menerjang engkau, tetaplah kamu harus belajar untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan mendampingimu. Semua badai itu akan dilakukan karena engkau mempercayai Yesus. That's it. Makanya kenapa saya sampai bisa bertahan sampai hari ini? Ada kasih karunia Tuhan, saudara. Iya. Karena apa? Karena depend. Sesudah digebuk, nah itu jangan sampai perlu digebuk. Sampai digebuk Tuhan, sampai nggak bisa jalan, sudah mau dimatiin baru sadar. Jangan seperti itu, saudara. Saudara kan kasep, saudara. Sekalipun menurut pandangan kita itu baik dan benar. Ya menurut kamu, seperti bangsa Israel. Saat dia menyembah Baal, Terafin, Iva, dan berada dewa Megan, dan sudah dia menyerahkan anak pada dewa Moloch. Tuhan tidak mau lagi bicara. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang dipandang benar bangsa Israel dia lakukan. Disitulah kehancuran manusia. Kenapa? Manusia selalu gagal. Manusia selalu tidak mempunyai jalan keluar. Kenapa? Karena kita lemah, miskin, melarat, hina, telanjang di kitab Wahyu. Maka dari itu si Wahyu berkata, kitab Wahyu, belilah kepada akunya huruf besar. Kepada Tuhan, dia yang akan menyelesaikannya. Makanya saya mengatakan bahwa sudah hari ini, Tuhan betul-betul mengajar buat kita di Mazmur 9 ayat 11. Yang pertama, kita harus tahu, belajar kita mengenal Tuhan. Amin. Jika kamu mengenal, maka kamu akan ada percaya. Saat mengenal dan percaya, maka apapun badai menghadapimu, Tuhan tidak pernah leave darimu. Dia datang ke depan, dia nomor satu, dia selesaikan masalahnya. Nah inilah yang dialami Faisafuddin dari kesaksiannya. Saya mengatakan hari ini, begitu menderita, begitu susah, sampai dia berkata, I'm decided to follow Jesus. Itu nyanyi bagus, banyak orang menderita kesaksian mata. I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Di gambar tidak di show gambarnya, tapi sama YouTube-nya suruh potong. Kalau enggak akan di take down seluruhnya. Kenapa? Itu gambar sangat mengerikan. 3 orang. Pendetanya, suami istri sama 1 anak atau 2 anak, lupa saya. Dia dipukulin karena dia decide to follow Jesus. Saya lupa negaranya mana. Dipukulin, dicambukin, ditendangin. Aduh, ada yang ngeri banget 1 orang itu. Aduh, saya berkata Tuhan. Itu orang, aduh, kok bisa begitu dia loncat padahal udah tua-tua. Loncat, dianjuk, begitu saudara. Pukul, boom, disikat, boom. Sampai kepalanya Disa itu berkata, kau lihat anakmu sudah apa? Dibakar hidup-hidup. Wah, gue ngeri. Saya lihat, wow. Terus ditaruh di sini goloknya. Karena anak 2-nya sudah dibakar hidup-hidup mati. Dan ditaruh di sebelah kirinya. Terus kepala desanya berkata, kamu kalau mau menyangkalin Yesus, selamatkan istrimu dan kamu. Dia ngomong pada suaminya, dah, aku tetap follow Jesus. Hilang dari kepalanya, di depan matanya loh saudara. 2 anaknya dibakar hidup-hidup di depan matanya. Sekarang istrinya ditempelin ini, kau lihat dengan mata kepalamu. Sabut. Hilang kepala. Hilang. Apa dah ngenes nih saudara? Coba kali itu terjadi pada kita. Ngomong apa ini? Dan terakhir, dia pancungin kau. Kamu hari ini bisa nyangkalin, kamu hidup. Kamu akan hidup. Tebas juga suaminya. Mati. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak lama kemudian kepala ini tidak bisa tidur. Sesak nafas, sakit sekali. Dan akhirnya datang seorang hamba Tuhan. Dia berkata, itulah dosamu. Kamu membunuh banyak anak-anak Tuhan. Itulah upahmu. Sudah mau tahu? Yang buruk sedemikian rupa sama Tuhan. Bisa orang itu bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Betapa kasihnya Tuhan itu. Amin saudara. Makanya belajarlah kita mengasihi orang yang bersalah dalam hidupmu. Tapi janganlah kita hidup dengan baper. Tahu baper enggak? Korban perasaan. Dikit-dikit pakai perasaan. Topan lagi begini aja. Ngapain kamu lihat? Oh ya kenapa perasaan? Ngapa-ngapain gitu. Mungkin lagi si Lulu lagi ngobrol sama Tuhan. Kamu ngomongin gue ya? Lah jangan begitu saudara. Kita ini harus bisa menerima keadaan satu dengan yang lain. Kalau karakter sifatnya begitu ya sudahlah kita ngerti saja. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Kalau dimasukkan ke hati ya bisa saudara. Oh apalagi kalau di gereja otaknya udah ratusan orang saudara. Masukkan di hati kita bisa stres habis kita mati gara-gara kata orang kita ini. Makanya amin saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini decide
untuk mengenal Tuhan. Decide untuk mempercayai, sebab Dia pasti tidak akan pernah meninggalkanku. Amin, saudara. Mari kita berdiri. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biar kami mengerti isi firman-Mu dan kami mengalami bersama Engkau. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih di sore hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua sebulan sekali minggu pertama. Kami akan memberikan diakonia. Kami memberi yang terbaik. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kami bisa hidup, kami bisa ada karena kasih karunia Tuhan. Dan pada hari ini kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mau katakan? Amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberi diakonia kita setiap sebulan sekali. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow. Mari kita berdiri bersama-sama. No turning back. No turning back. Dan jangan lupa saudara, kita terus masih ada Family Devotion sampai hari ini, suatu kasih anugerah Tuhan. Dan Senin ini Family Devotion-nya bersama Pak Saifuddin, ya. Kita bisa ngobrol, sudah bisa bertanya-tanya tentang apa saja. Dan yang kedua, Rabu malam jam 8 malam kita juga akan bersama dengan Pak Saifuddin. Jika sudah bisa ada waktu, sudah bisa datang ke Ranco jam 8 malam hari Rabu. Nah, ya, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau berikan buat kami. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat pelayanan kami. Lewat apa yang katakan, apa yang kami perbuat. Biar cinta kasih Tuhan boleh turun untuk gereja-Mu ini. Tuhan, hanya kepadamu kami memanggil, memohon berbelas kasihan. Dan yang kau katakan pasti akan terjadi. Bawa jiwa-jiwa ini datang kepadamu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik. Dan berkat-Mu tercurah untuk mereka setia sampai detik hari ini. Biar cinta kasih Tuhan turun atasnya. Dan mereka mengalami, merasakan dan melakukan sesuatu yang dimana Tuhan ajarkan dalam hidup mereka. Dan mereka melihat mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Terus berdoa untuk bangsa Amerika, bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Israel. Tuhan, buat mereka bangsa Indonesia, buat mereka bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Biar kasih karunia anugerah Tuhan boleh turun. Kami juga berdoa untuk Ukraina dan Rusia, di mana ada pertempuran di sana. Tuhan, biar kasih anugerah-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi dan damaikan kebenaran negara ini ya Tuhan. Takut akan Tuhan ada di dalam hidup. Kau buat jembatannya Tuhan untuk menyelesaikan semua perkara yang ada. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Mari saudara yang ada di streaming maupun tempat ini, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan. Diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Tensi
my soul. My Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sing, my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou Wah, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebaktian selesai, silakan duduk. Sampai ketemu minggu